Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 841. Perlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri. Aula utama Paviliun Yun berubah menjadi sunyi senyap. Beberapa pedang patah jatuh ke tanah, menimbulkan suara berdenting, tetapi semua orang tetap tidak bergerak, menatap kosong ke arah sosok yang tiba-tiba muncul. Chu Yizeng, Chu sang pahlawan, Chu Chen, mengapa dia ada di sini? Beraninya Sekte Yunge tidak menganggap serius pahlawan Chu, namun dalam pikiran mereka, pahlawan Chu terlalu jauh dari mereka dan mereka tidak akan pernah berpikir untuk bersinggungan dengan pahlawan Chu. Namun kini, pahlawan Chu telah turun dari langit. Ini berarti apa yang dikatakan Heyu benar. Wajah Tian Hanqiu dan lainnya menjadi pucat. Di luar gerbang, Lilisa bergegas masuk, berlari ke Heyu, menatap Heyu dari atas ke bawah, dan menghela napas lega. Aku senang kamu baik-baik saja. Tuan Chu ada di sini, semuanya baik-baik saja. Tidak apa-apa, kedatangan Chu Chen berarti solusi dari masalah tersebut. Di aula utama gerbang Yunge, tidak ada seorang pun yang berani bernapas. Tuan Chu, ini tuanku. Heyu buru-buru memperkenalkan. Luka yang dialami Li Jiangxing tidaklah ringan, namun dia tetap menahan rasa sakit dan membungkuk pada Chu Chen. Namaku Li Jiangxing. Senior Li, ucapan Chu Chen membuat Li Jiangxing merasa tersanjung. Chu Chen juga bisa melihat bahwa di seluruh sekte Yunge, hanya Li Jiangxing yang membantu Heyu. Jika aku tidak datang, bagaimana kamu akan menghadapi guru Heyu dan muridnya? Chu Chen bertanya dengan acuh tak acuh. Tidak seorang pun yang berani menjawab. Pria tua berambut putih Ren Qiansan menopang tubuhnya dengan tongkat berkepala naga di tangannya. Heyu, Chu Chen menatap Heyu. Bicaralah. Ekspresi Heyu berubah. Jangan khawatir, katakan saja yang sebenarnya, kata Chu Chen. Heyu menarik napas dalam-dalam, mereka ingin mengeluarkan guruku dari sekte Yunge, dan aku tidak hanya akan dikeluarkan dari sekte Yunge, tetapi juga akan dibatasi kebebasannya selamanya, kecuali aku menyerahkan teknik pedang Tai. Chu Chen menyipitkan matanya. Lilisa meraih tangan Heyu dan mendengus. Heyu, lebih baik tidak memiliki tuan seperti itu. Heyu menatap Li Jiangxing. Dia tahu bahwa tuannya adalah seorang yatim piatu dan telah menganggap gerbang Yunge sebagai rumahnya sejak kecil. Namun kali ini, sekte Yunge telah menghancurkan hati sang guru. Untuk teknik pedang, kau bisa melakukan sejauh ini. Chu Chen menghela napas dan melihat ke sekeliling ke semua orang yang hadir. Aku tidak akan mempersulitmu. Kalian semua harus melepaskan seni bela diri kalian dan meninggalkan Yungemen. Mendengar Chu Chen berkata bahwa dia tidak akan mempermalukan mereka, Tian Hanqiu diam-diam menghela napas lega. Tetapi kalimat terakhirnya membuat raut wajah mereka berubah drastis. Dia meninggalkan seni bela dirinya dan meninggalkan gerbang Yunge. Inilah hukuman yang ingin mereka berikan kepada Li Jiangxing dan Heyu. Tapi sekarang, Chu Chen menggunakan metodenya sendiri untuk membalas. Apakah ini tidak sulit? Tangan Ren Qiansan yang bersandar pada kruk sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, Tian Hanqiu, kepala sekte Yunge,
menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Chu, mohon tunjukkan belas kasihan." Chu Chen mendengus. "Apakah kamu akan menunjukkan belas kasihan kepada Heiyu?" Tatapan mata Chu Chen tiba-tiba berubah dingin, dan dia menyapu kerumunan. "Jika ada yang tidak tahan untuk melepaskan seni bela dirinya, aku bisa melakukannya untuk mereka." Song Yan tidak masuk dan masih menunggu di luar. Chu Chen tidak ingin membuang waktu di sini. Tiba-tiba, Chu Chen mengangkat tangannya dan sebuah jarum perak terbang keluar. Ke arah pintu, sesosok tubuh terjatuh. Seseorang ingin menyelinap pergi sementara Chu Chen tidak memperhatikan. Suara kesakitan bergema. "Masalah Heiyu disebabkan oleh kelalaianku sebagai kepala sekte." Tian Hanqiu berdiri dan berkata, "Aku bersedia bertanggung jawab dan menyerahkan keterampilanku sendiri." Setelah berkata demikian, Tian Hanqiu menepuk dadanya. Seteguk darah muncrat keluar. Tian Hanqiu tampak menua beberapa tahun dalam sekejap. Ia terhuyung mundur beberapa langkah dan jatuh ke kursi. "Bagaimana denganmu?" Chu Chen memandang yang lain. Tian Hanqiu mengangkat kepalanya. "Kamu?" Tatapan mata Chu Chen jatuh pada Ren Qiansan. "Orang tua, kamu sudah sangat tua. Tetapi kamu masih terobsesi dengan ilmu pedang. Kamu harus pulang dan menikmati masa tuamu." Ren Qiansan bersandar pada tongkat. Tubuhnya gemetar, dan dia menatap Li Jiangxing. "Jiangxing, pertimbangkan bahwa gurumu telah bersusah payah membesarkanmu dan mengajarimu seni bela diri. Akulah yang ingin menghancurkan kemampuanmu." Chu Chen berkata dengan tenang, "Itu tidak ada hubungannya dengan yang lain." Tatapan mata Li Jiangxing juga tertuju pada Ren Qiansan, dengan ekspresi yang rumit. Tetapi ketika dia melihat Heiyu dan memikirkan pengalaman Heiyu, Li Jiangxing tidak mengatakan apa-apa. Jika Chu Chen tidak datang, dia dan Heiyu lah yang akan hancur seni bela dirinya hari ini. Ekspresi Ren Qiansan menunjukkan keputusasaan. Melihat Chu Chen, dia ingin bertarung. Tetapi dia terlalu menyadari kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Chu Chen. Setelah beberapa saat, Ren Qiansan melempar tongkat berkepala naga di tangannya dan menamparkan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Tak lama kemudian, di aula utama Pavilion Yun, lebih dari 30 orang dengan enggan melepaskan seni bela diri mereka. Pria yang ingin melarikan diri masih tergeletak di tanah sambil meratap, yang mengingatkan mereka bahwa melawan atau melarikan diri tidak akan ada gunanya. Di depan mereka adalah pahlawan Chu. Pada saat ini, para pemimpin puncak Yungemen menyesali keputusan mereka. Mereka bisa saja menjalin hubungan dengan pahlawan Chu Chen karena Heiyu. Namun karena keserakahan bahkan kecemburuan terhadap keadaan Heiyu, mereka memaksa Heiyu menyerahkan ilmu pedang Tai, dan akibatnya, pahlawan Chu datang kepada mereka. Gerbang Yunge sudah berakhir. Tian Hanqiu terkulai lemah di kursinya, bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun sekte Yunge tidak dapat dianggap sebagai sekte seni bela diri yang besar, sekte ini memiliki lebih dari 300 murid. Di daerah sekitarnya, dapat dikatakan sebagai sekte yang cukup besar. Selain itu, di bawah lingkungan saat ini, sekte Yunge memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, sekarang, semuanya telah menjadi gelembung. Sekte Yunge belum tamat. Hanya kau yang tamat. Chu Chen berkata dengan tenang. Mulai sekarang,
kau punya waktu setengah jam untuk meninggalkan Sekte Yunge, Senior Li. Setelah mereka meninggalkan Sekte Yunge, kau akan menjadi pemimpin baru Sekte Yunge. Li Jiangxing tercengang. Chu Chen tersenyum. Yun Gemen adalah rumahmu. Aku harap kamu bisa menjaga rumahmu dengan baik. Aku juga menantikan hari ketika Yun Gemen bisa menjadi pemimpin di antara Sekte Seni Bela Diri Jiangnan. Tubuh Li Jiangxing sedikit gemetar. Di samping, Lilita menatap Chu Chen dengan kekaguman di matanya. Dia mengikuti Heiyu ke Sekte Yunge dan menyaksikan tirani orang-orang di sekte ini. Lilisa putus asa untuk beberapa saat. Menurut pendapatnya, orang-orang dari gerbang Yunge ini tidak lebih dari sekadar serigala, harimau, dan macan tutul, buas dan jahat. Namun, kedatangan Chu Chen, hanya dengan beberapa kata dan beberapa gerakan, telah menentukan nasib orang-orang ini. Pihak lain bahkan tidak mempunyai ruang untuk melawan. Inilah kekuatan yang sesungguhnya. Chu Chen menatap Heiyu dan berkata, gerakan tubuh dan ilmu pedang Taiyi yang kuajarkan padamu sepenuhnya adalah seni bela dirimu sendiri. Jika kau ingin mewariskannya, itu sepenuhnya terserah padamu. Begitu kata-kata itu terucap, mereka yang telah kehilangan kemampuan bela dirinya pun menangis terseduh-seduh di dalam hati. Mereka memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat seni bela diri yang lebih tinggi. Tetapi sekarang, mereka bahkan tidak sebaik orang biasa. Tian Hanqiu tampak pucat pasi. Wang Suebin yang tadinya berisik, kini bersembunyi di balik kerumunan setelah melepaskan kungfu-nya. Dia tidak sebaik Li Jiangxing. Mulai hari ini, nasibnya dan Li Jiangxing benar-benar berbeda. Mata Wang Suebin dipenuhi kebencian. Bab 842 Reputasi. Wang Suebin juga sangat jelas dalam benaknya bahwa dalam hal kekuatan, bahkan jika dia tidak melepaskan seni bela dirinya, dia tidak akan pernah bisa membalas dendam pada Chu Chen dalam kehidupan ini. Hidupnya hancur, namun dia tidak mau meninggalkan gerbang Yunge begitu saja. Dia bahkan semakin tidak ingin menyaksikan pelayaran mulus dan semangat tinggi Li Jiangxing sejak saat itu. Wang Suebin menatap Li Jiangxing, lalu Chu Chen, dan terakhir Heiyu. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Chu Chen, kau telah menghancurkan segalanya di Yungemen, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Wang Suebin diam-diam mengeluarkan ponselnya di tengah kerumunan, mengatur sudut dan mengambil beberapa foto. Suatu cerita sudah terbentuk dalam pikirannya. Dia ingin menggunakan kekuatan opini publik untuk menghancurkan reputasi Chu Chen. Seorang pria yang sudah menikah, pahlawan Chu Yizhenchu, benar-benar menyebabkan keributan besar di Sekte Yunge untuk seorang wanita muda. Dia menggunakan kekuatannya untuk menekan dan menindas yang lemah, dan memaksa semua anggota Sekte Yunge untuk melepaskan seni bela diri mereka. Pada saat yang sama, ada cerita yang tidak diketahui antara wanita muda itu dan gurunya Li Jiangxing. Sudut mulut Wang Suebin terangkat dengan dingin. Ia yakin bahwa selama ia menyulut tren opini publik, hal itu pasti akan menimbulkan badai. Semakin berkuasa seseorang, semakin dia peduli dengan reputasinya. Satu-satunya cara yang dapat dipikirkan Wang Suebin adalah menghancurkan reputasi Chu Chen. Setelah diam-diam mengambil serangkaian foto, Wang Suebin memegang telepon erat-erat di tangannya.
Chu Chen tidak memilih untuk tinggal di gerbang Yunge. Song Yan masih menunggunya di luar untuk pergi ke Huangshan untuk ikut bersenang-senang. Ketika Tian Han Qiu dan yang lainnya meninggalkan aula satu demi satu, Chu Chen tiba-tiba menggoyangkan pergelangan tangannya. Beberapa sinar cahaya dari jarum perak meledak keluar. Terdengar teriakan dari kerumunan, punggung tangan Wang Suebin tertusuk, dan jarum perak menghubungkan telapak tangannya dan ponsel, dan bahkan menusuk ponsel secara langsung. Rasa sakit luar biasa menyebabkan Wang Suebin terjatuh ke tanah dan berguling-guling. Suara lolongan yang melengking itu bahkan lebih menakutkan. Banyak mata orang tertuju pada Wang Suebin, bertanya-tanya mengapa Chu Chen tiba-tiba menyerang Wang Suebin. Chu Chen tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan enteng, "Sudah kubilang aku tidak akan mempermalukanmu. Aku harap setelah kau pergi dari sini, kau tidak akan punya pikiran lain. Kalau kau punya, aku akan menyambutnya." Semua orang mengerti. Pastilah Wang Suebin melakukan sesuatu dan diperhatikan oleh pahlawan Chu. Banyak orang merasa beruntung karena menerima kekalahan. Beberapa orang khawatir Chu Chen akan menyerang lagi, jadi mereka hampir merangkak keluar dari aula utama gerbang Yunge. He Yu dan Li Jiangxing mengundang Chu Chen untuk tinggal dan menghibur mereka. Tetapi Chu Chen menolak dan melangkah keluar dari gerbang Yunge. Di pintu masuk pavilion Yun, setelah Song Yan melihat Chu Chen keluar, dia melirik jam dan sedikit terkejut, baru 10 menit, dan sudah terselesaikan. Chu Chen tersenyum, itu hanya sepotong kue. Ayo kita pergi ke puncak singa di Gunung Huangshan untuk melihat monyet batu. Berita tentang kebangkitan monyet batu menyebar seperti api. Dibandingkan dengan pertikaian internal di Sekte Yunge, Chu Chen jelas lebih tertarik pada monyet batu Huangshan. Keduanya bergandengan tangan, Gunung Huangshan. Akibat lonjakan jumlah wisatawan yang tiba-tiba, otoritas Huangshan mengambil tindakan pengendalian arus darurat, sehingga banyak wisatawan terlantar di depan kawasan wisata tersebut. Keluhan pun terdengar satu demi satu, dan banyak orang mencoba segala cara untuk memasuki Huangshan melalui berbagai jalur. Beberapa orang bahkan mulai membuat kegaduhan di pintu masuk kawasan wisata tersebut, dan situasi sempat tidak terkendali. Ketika Chu Chen dan istrinya tiba, mereka juga tercengang saat melihat pemandangan di hadapan mereka. Para turis itu terlalu gila. Song Yan sedikit takut dan memegang tangan Chu Chen erat-erat. Bagaimana kita bisa masuk? Chu Chen mendongak. Mereka kini berada 100 meter dari gerbang kawasan pemandangan itu. Kemanapun Anda melihat, ada lautan manusia. Anda dapat bayangkan betapa sulitnya untuk masuk, kecuali Anda terbang di atasnya. Chu Chen dapat dengan mudah mencapai jarak ini bahkan dengan Song Yan, tetapi melakukan hal itu akan terlalu mengejutkan. Ada cara lain, asalkan Anda bisa menghubungi orang yang bertanggung jawab atas tempat wisata tersebut dan mengungkapkan identitas Anda. Petugas tempat wisata tersebut akan segera mengatur agar Chu Chen naik gunung. Tepat saat Chu Chen masih bimbang tentang bagaimana cara menaiki gunung, tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari samping, penuh kegembiraan dan kegirangan, pahlawan Chu. Seketika banyak mata dari seluruh penjuru tertuju ke sisi ini. Sudah terlambat bagi Chu Chen untuk menghindar. Itu benar-benar pahlawan Chu, Chu Yizhen.
Wanita di sebelah pahlawan Chu sangat cantik. Bukankah ini pasangan dari surga? Wajah Song Yan tampak sedikit merona. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, Chu Chen hanya bisa melambai dan menanggapi semua orang. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berteriak, "Tuan Chu, Anda datang ke sini untuk membangkitkan monyet batu. Tidak masalah jika kita tidak bisa memasuki Huangshan, tetapi kita tidak bisa menghalangi Tuan Chu untuk masuk." Saya menonton video pertempuran di mana pahlawan Chu mempertahankan perbatasan melalui banyak saluran. Sungguh mengejutkan. Terus terang saja, selama Tuan Chu melambaikan tangannya, semua orang yang hadir akan jatuh ke tanah seperti burung-burung aneh itu. Saya berharap pahlawan Chu dapat mengetahui kebenaran tentang kebangkitan monyet batu sesegera mungkin. Audio milik Sebuah Soccer lorong Channel. segera muncul di depan Chu Chen. Jalan yang harus dilalui untuk menembus kerumunan itu tidak terlalu lebar. Tetapi Chu Chen dan Song Yan dapat melewatinya dengan berdampingan. Chu Chen tertegun. Mata Song Yan juga sedikit melebar, dan wajah cantiknya menampakkan sedikit ketidakpercayaan. Semua orang yang hadir ingin memasuki Huangshan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk bergerak maju, berharap menjadi kelompok wisatawan berikutnya yang memasuki Huangshan. Tetapi ketika Chu Chen muncul, mereka semua memberi jalan baginya tanpa kesepakatan terlebih dahulu. Ini cukup untuk menunjukkan status Chu Chen, sang pahlawan, di hati orang-orang biasa. Sangat penting, reputasi Chu Chen begitu tinggi, bahkan dia sendiri tidak menduganya. Setelah beberapa saat, Chu Chen sadar kembali, meraih tangan Song Yan, dan berjalan maju sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kerumunan di depan terus mendorong ke kedua sisi. Seseorang memanggil, "Apa kabar kalian? Minggir, Tuan Chu datang." Bahkan jika Tuan Chu datang, kau, dasar mesum kecil, takkan bisa masuk ke dalam tong keduaku. Saya tidak pernah menyangka bahwa meskipun saya tidak bisa naik ke Gunung Huangshan, saya bisa melihat wajah asli Chu Yizhen, sang pahlawan besar, di kaki Gunung Huangshan. Chu Chen memegang tangan Song Yan dan tiba di gerbang area pemandangan tanpa halangan apapun. Orang yang bertanggung jawab atas tempat wisata itu bahkan datang menemui Chu Chen setelah mendengar berita tersebut. "Bagaimana situasi di sana sekarang?" tanya Chu Chen. Orang yang bertugas di tempat wisata itu berkeringat deras, tampak tak berdaya dan khawatir. Tempat ini terlalu padat. Terlalu banyak orang yang datang, dan mereka tidak dapat bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kedatangan Chu Chen memberi harapan kepada pengelola tempat wisata tersebut. Saya berharap Chu Chen dapat mengungkap rahasia kebangkitan monyet batu dan memulihkan kawasan pemandangan Huangshan ke keadaan semula sesegera mungkin. Chu Chen tidak bertanya lagi. Setelah memasuki area pemandangan, dia langsung menuju puncak singa. "Aneh, mengapa di puncak singa ada monyet, bukan singa?" tanya Chu Chen pada Song Yan. Lagu Yan, dia tidak bisa menjawabnya. Bersambung.